orang Malaysia, fasih lagu Indonesia Wow. Raya. Malaysia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Rozul Channel. You suka makan Malaysia atau makan Cantiknya guys. Indonesia? Malaysia. You kalau Malaysia suka makan apa? Suka makan semua, nasi lemak, Nasi lemak. batu sanai, Oh, batu rencana. kicau. Oh, okey. Indonesia pernah you makan? Indonesia tak pernah pergi Lah, lagi. kesiannya. Oh, tak pernah pergi Malaysia. Indonesia tak pernah pergi. Sekali pun tak pernah. Tidak. Biar saya bawa Tak dia pergi. guys. Oh. Patutlah you tak tahu banyak. Nah, Okey, tak apa, tak apa. Oh, ini last. You handsome lelaki Indonesia atau Malaysia? Indonesia ke? Oh. You tengok siapa yang handsome di Indonesia? Refa Hadi, Refa Hadi. Randy Pangalila. Oh, ya, Wow. good. Ya, kamu kenal Dia dia? suka artis Indonesia. Okey. So, Malaysia kenapa? Malaysia handsome ke? Tapi taste Indonesia. Okay, Yo. siap, Mak. Thank you ya. Okay. So, this video for my YouTube, okay? Okay. Bye. Guys, ini cewek daripada Malaysia guys. Dia kata kalau diminta pilihan yang mana dia pilih, cowok Indonesia ke cowok Malaysia? Dia pilih cowok Indonesia guys. Wow. Wah, malulah saya. Kenapa dia tidak pilih saya? Ya. Cantik guys ah. Memang cantik. Dia kata dia tidak pernah lagi pergi Indonesia. Bisa saya bawa dia pergi ke Indonesia nanti guys. Kita bawa dia pergi makan-makan tempat yang enak-enak. Baru dia tahu bagaimana keenakan kuliner-kuliner yang ada di Indonesia ya. So, ini adalah reaction orang Malaysia bila berkunjung ke ibu kota Nusantara, IKN Indonesia. Orang Malaysia datang ke IKN. So, selepas diturunkan dari bas tu, kita akan dihantar betul-betul di tengah-tengah ibu kota Nusantara ni. Adalah beberapa bangunan yang boleh digunakan untuk musola, tandas, untuk berehat. Dan yang paling penting adalah ini, mercu tanda Indonesia yang baru. Istana Garuda. Orang Malaysia ini sudah sampai IKN guys. Kami datang ni betul-betul waktu tengah hari. Kami sarankan untuk datang mungkin sedikit petang sebab keadaan cuaca tu memang sangat-sangat panas waktu tengah hari macam ni. Tapi ada dan payung. Kalau datang pun bawa air secukupnya, bawa payung supaya lebih selesa. Kayak seperti orang Sabah Ibu kota cara Nusantara ni telah cakapnya. digunakan sebagai acara rasmi untuk ulang tahun Republik Indonesia pada 17 Ogos yang lalu. Impresif bagaimana karyawan-karyawan dekat sini memang respect lah, membangunkan kota yang besar dan juga marvelous macam ni dalam masa yang sangat-sangat singkat. Cepat. Big respect to everyone yang secara langsung dan tidak langsung menjayakan satu ibu kota yang baru ini. Ya. Tetapi ada sesuatu yang menunggu kami. Apa guys? Pada episod yang seterusnya. Apa tu? Jom kita. Guys, saya sebenarnya teringin mau pergi ke IKN guys. Tengok orang Malaysia ini pun sudah sampai ke IKN. Kalau saya dengar pada cara dia bertutur, bercakap itu adalah orang Sabah. Orang Sabah memang bertuturnya begitu. Seperti kawan saya Angkol, Tengkuruk, Askalani. Memang begitu pertuturannya. Dan apa yang membuat saya kaget, walaupun IKN ini belum siap lagi sepenuhnya, tetapi dia sudah ada tempat fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan untuk para turis-turis yang datang. Itu yang membuat saya, wah, kalau begitu saya pun bisa juga datang ke sana guys, kerana tempat-tempat wisatanya, tempat-tempat yang harus dikunjungi sudah ada disediakan, dan saya tahu sudah ada hotel juga di sana ya. Jadi tidak ada masalah kalau saya ke sana ataupun kita ke sana untuk berlibur ya guys ya. Podcast Malaysia Puji Persatuan Suku Berbahasa Indonesia. Kalau tengok Indonesia juga example. Orang Indonesia yang berbangsa Cina, dia ada nama Indonesia. Perasan? Ya, benar. Kat Malaysia tak ada pun orang yang nama Malaysia atau nama Melayu, tak ada. Kalau Chinese lah. If not mistaken, kat Indonesia ni dia, correct me if I'm wrong, dia memang integrate semua orang. Benar? Dekat Malaysia, dia more like you boleh hidup bersama, bersepadu tapi tidak integrated. So nama Cina, nama India, nama Melayu. Tapi kat Singapura, kat Indonesia susah anda sebab tengok muka dia. Nak tengok muka pun tak tahu. Ini Cina ke Melayu ke, mix ke macam mana. Kalau tengok dekat TV dia tu, movie dia tu memang dah bercampur-campur lah. Dia dah campur lah dia punya perkahwinan tu. So lagi susah nak perkataan tu? Asimilasi Ya, dia assimilated. Yes. Assimilated. Dekat Malaysia. Podcast Malaysia Puji Guys, memang benar kata oleh podcast Malaysia ini,
Saya kalau di Indonesia itu, apabila orang Indonesia itu berbicara, tidak kira orang itu Chinese kah, ataupun orang Jawa, orang lokal yang ada di Jakarta itu, kadang-kadang saya pergi Jakarta, pergi Bandung, karena sama saja bahasa Indonesia mereka. Saya tidak tahu kadang-kadang dia itu suku Tionghoa ke, suku Jawa ke, suku apa. Kerana bahasa Indonesia itu di sana diutamakan. Jadi kerana itu apabila dia mengatakan dia suku Tionghoa, oh baru saya tahu ini suku Tionghoa. Itu yang membuatkan kita agak confused di Indonesia itu. Kerana semua suku Tamil ke, suku Tionghoa ke, Jawa ke, Bugis ke, semua menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itulah hebatnya Indonesia menyatukan rakyatnya, warganya dengan satu bahasa saja, iaitu bahasa Indonesia ya. Itulah hebatnya. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teruja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, Benar, benar. yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh Benar guys. Saya setuju. ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Semangat Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. Guys, ini memang saya benar. Saya akui apa yang dikatakan oleh bapa ini ya. Ini adalah salah seorang ahli parlimen yang ada di Malaysia lah ya. Dia mengakui dan mengatakan semenjak kepimpinan bapa Presiden Jokowi guys, memang kita nampak Indonesia itu sangat nampak kemajuannya. Memang benar. Kalau saya pulang ke Indonesia, ke Pontianak, daripada tempat ibu saya pergi ke Pontianak itu, memang jalannya semuanya sudah bagus, sudah cantik guys ya. Dan inilah kita lihat kemajuan yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Kalau saya bila lihat Bapak Presiden Jokowi guys, saya teringat iaitu mantan Perdana Menteri Malaysia, iaitu Dr. Mahathir ya. Kerana Dr. Mahathir ini dipanggil sebagai Bapak Kemajuan juga di dalam Malaysia. Dan begitulah saya bisa gelarkan Bapak Jokowi ini adalah salah satu presiden untuk kemajuan Indonesia yang sangat pantas sekali ya. Benar guys. So, macam mana komen kau dekat Indonesia pula sekarang ni? Indonesia, aduh, secara jujur lah. Jujur. Ini artis Malaysia ya. Artis Malaysia. Saya jujur, diorang jauh lah. Jauh? Dari semua segi lah. Dari segi konten diorang, dari segi support, dari segi appreciation terhadap karya diorang, especially daripada luar negara. Benar. Kadang-kadang bila saya tengok diorang bekerja kat sana tu jealous juga kan, sebab cuma mungkin mereka dapat lebih banyak attention lah. Itu yang membuatkan mereka jauh daripada kita lah. Mungkin ya. Sebab production normal ramai. Jadi idea-idea diorang tu lain dan banyak. Jadi masing-masing compete untuk menghasilkan cerita yang baik. Itu bagi saya sangat baik lah, sebab dia competition yang sangat baik kan. Kalau kat sini kita punya pool of talent tu memang kuat, cuma dia kecil je berbanding dengan Indonesia. Dan Indonesia tu kalau seorang keluarkan cerita action, mungkin ada 10 lagi production lain yang keluarkan cerita action. Di Indonesia ada 300 juta orang. So persaingan sehat kat sana tu yang membuatkan mereka lebih advance lah. Itu yang saya nampak lah kat sana. Aku dengar cakap orang kata lah kalau dekat Indonesia pelakon filem dengan pelakon series ni dia ada macam ada gap dia, orang kata lain dia punya cara. Yang berlakon filem Ada, dia ya? tak berlakon. Begitu ya. Dia rasanya persepsi dia orang yang berlakon filem jarang berlakon sinetron. Dan juga dari sinetron jarang pindah ke filem sebab dia dah memang stuck kat bidang sinetron kan. Tapi ada je yang crossover bang, ada yang crossover, cuma jarang lah. Kalau sinetron kat sana tu memang sebab dia punya kerja dia tu kan gila juga. So memang orang tak ada masa untuk buat filem. Kalau filem tu pula, kalau kita dah start kerja satu filem tu, kau kena spend 3 bulan untuk filem kan. Memang tak ada masa nak buat sinetron lah. Kalau sinetron dia kerja hari-hari. Memang boleh nampak jugalah kalau
kita jumpa dengan pelakon ni, oh dia ni pelakon filem. Kita jumpa pelakon ni, oh dia ni pelakon sinetron. Adalah dia punya cap label tu nampak lah. Tapi Guys, ini kita lihat ya. Ini dikatakan oleh artis Malaysia sendiri mengaku, dia kata kemajuan untuk filem di Indonesia itu memang sudah jauh meninggalkan kemajuan filem-filem yang ada di Malaysia. Ini pengakuan artis Malaysia sendiri, bukan saya yang katakan ya. Saya cuma katakan kembali ya. Jadi dia mengatakan di sana, kalau di Indonesia ini sebagai pelakon sinetron dengan pelakon filem ini, mereka ada mempunyai gap juga ya. Kalau filem, kalau sinetron, mungkin saya tidak tahulah, mungkin ini yang dikatakan. Dan seperti yang kita dengarkan, itulah yang dikatakan oleh pelakon daripada Malaysia ini. Jadi saya sendiri, saya tidak perlulah menjadi pelakon filem Indonesia. Menjadi pelakon sinetron pun cukuplah untuk Indonesia, kalau ada production yang mahu mengambil saya jadi pelakon di Indonesia. Tetapi memang jujur saya katakan, untuk di channel YouTube saya, memang 95% adalah subscriber daripada Indonesia. Memang dukungan orang Indonesia ini sangat baik sekali untuk apa-apa konten kalau yang positif ya. Itu yang saya akui tentang Indonesia ini ya. Inilah hebatnya dukungan orang Indonesia. Terima kasih orang Indonesia kerana mendukung Berzu Channel ya. Ini nih orang Malaysia, fasih lagu Indonesia Wow. Raya. Malaysia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Wow. Ini mahasiswi daripada Malaysia, mereka fasih lagu Indonesia Raya guys. Bukan saja orang Malaysia yang hafal dan fasih lagu Indonesia Raya. Yang saya pernah reactionkan sebelum ini, orang Rusia, bulik-bulik daripada negara mana sekalipun guys, banyak menghafalkan ataupun fasih lagu Indonesia Raya. Hebat kan? Indonesia melakukan penerbangan komersial pertamanya menggunakan bahan api jet campuran minyak sawit. Wow. Ia dilakukan ketika pengeluar sawit terbesar dunia itu mendesak penggunaan biofuel lebih meluas untuk mengurangkan minyak import sawit. bahan api. Minyak sawit dijadikan Syarikat minyak penerbangan berpangkalan di guys, sebentar guys. Minyak sawit dijadikan sebagai minyak untuk pesawat. Wow, ini luar biasa guys. Bentar. Indonesia Kita dengar lagi melakukan sekali. penerbangan komersial pertamanya menggunakan bahan api jet campuran minyak sawit. Ia dilakukan ketika pengeluar sawit terbesar dunia itu mendesak penggunaan biofuel lebih meluas untuk mengurangkan import bahan api. Syarikat penerbangan berpangkalan di Jakarta itu menjalankan beberapa ujian termasuk penerbangan menggunakan bahan api baharu awal bulan ini manakala ujian enjin pada Ogos lalu. Bahan api jet campuran minyak sawit dihasilkan firma tenaga Indonesia PT Pertamina di kilang penapisannya di Cilacap menggunakan teknologi hydroprocessed ester and fatty acid HEFA dan diperbuat daripada minyak sawit luntur bertapis. Pertamina berkata bahan api berasaskan sawit itu kurang melepaskan gas rumah hijau berbanding bahan api fosil. Selain itu, negara pengeluar minyak sawit itu menggesa minyak makan dimasukkan ke dalam bahan mentah pengeluaran bahan api penerbangan mampan SAF. Ketua Pegawai Eksekutif Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra berkata, pesawat kendalian syarikat itu berjaya menerbangkan pesawat dengan bahan bakar itu dengan membawa lebih 100 penumpang dari Jakarta ke Surakarta dengan jarak kira-kira 550 km. Wow. Gila guys, diuji coba dengan adanya penumpang di dalam pesawat ya, menggunakan minyak sawit saja digunakan untuk menerbangkan pesawat guys. Ini adalah salah satu pencapaian yang sangat luar biasa. Ini adalah berita yang disoroti daripada Malaysia guys. Maksudnya berita Malaysia menyoroti tentang berita bagaimana Indonesia bisa menjadikan minyak sawit itu sebagai minyak untuk penerbangan pesawat. Ini benar-benar luar biasa. Kalau pesawat itu kosong, nggak ada penumpang, nggak apa-apa guys. Ini ada 100 lebih jiwa di dalam pesawat itu. Berani guys ya. Berani ya percubaan ini. Gila. Hey guys, aku lagi main nih di PIK dan aku lagi keinget sama cerita teman aku dari Malaysia. Dia bilang kayak, wah Jakarta semaju ini. Ya, dia lihat pembangunan saya sudah pergi PIK PIK. dan dia lihat sekarang PIK tuh kayak gini. Terus dia lihat Jakarta ternyata maju banget. Jadi kayak wah, senang sih di mata dunia paling enggak Jakarta atau Indonesia itu jadi kayak negara yang lebih maju. Benar. Gimana menurut kalian guys?
Guys, benar guys ya. Kalau orang yang tidak pernah pergi Indonesia itu memang ada berbagai-bagai perkataan yang negatif daripada mulut mereka ya. Tetapi kalau mereka sudah pergi ke Indonesia, pergi Jakarta, pergi Bandung, pergi Bromo, pergi Solo, pergi Yogyakarta, mereka sudah melihat sendiri keindahan Jakarta, Indonesia ya, Indonesia, Bali semua. Mereka tidak akan mengatakan begitu. Jadi mereka sudah tahu bagaimana keindahan yang ada di Indonesia itu, wisata alamnya, wisata tempat mallnya, wisata tempat-tempat bersejarahnya memang banyak di Indonesia ya. Jadi kalau mahu mencari 1000 tempat wisata yang menarik, datang saja ke Indonesia sudah menemui semuanya. Itu pandangan jujur saya ya. Reaction orang Malaysia melawat ke Ibu Kota Nusantara IKN Indonesia Part 3. Part 3 tadi yang part 1 guys, ini so, part 3. sebenarnya sebelum pergi tu ada tempat yang menjual craft tangan semua dekat sini. Kami tadi excited betul nak sempat singgah. Waktu balik ni baru sempat singgah. Lepas tu selepas selesai tour yang official tu, kami just buat muka kesian, minta dengan petugas di sana bawa kereta sendiri masuk ke dalam. So kita sudah sampai ke IKN. Orang Malaysia ni sudah sampai ke sini ya, orang Sabah ni. Sampai. Nampakkah betapa speechlessnya aku tu? Betul. Wow, lihat guys. Dia bawa mobil daripada Malaysia masuk ke IKN SYD ya. Itu nombor flatnya guys, 4747. Ini adalah mobil daripada Malaysia. Itu kalau lihat SYD itu adalah nombor daripada Sabah guys. Dia pergi ke IKN guys. Wow, bisa dah mobil masuk ke sana, mobil Malaysia ya. Diorang mungkin kesian tengok satu keluarga ni yang jauh-jauh berjalan setakat tu hampir 3,500 km sudah jauh-jauh ke Ibu Kota Nusantara yang belum siap lagi pun untuk melihat sendiri daripada nol, daripada zero, supaya jadi satu experience dan juga memori kami bila IKN ni sudah digunakan sepenuhnya. Sempat berkawan dengan orang dekat sini, kami deal, aku tolong ambilkan gambar kamu, kamu tolong ambilkan gambar kami, and then barulah kami balik dengan sangat-sangat puas dan senang hati. 3,000 km perjalanan daripada Sabah ke kami IKN. rely on Google Maps. Kamu kena check betul-betul apa yang ada. Shortest distance menggunakan Balang Island Grand Bridge ni, tapi sebenarnya belum lagi betul-betul siap. So kami terpaksa U-turn semula 100 km balik menggunakan jalan yang sama. Nasib baiklah ada nasi padang di tepi jalan ni. Sempatlah makan dulu, kenyangkan badan sebelum balik ke hotel semula. Musola pun ada. Alhamdulillah, hari yang sangat indah. Wow, Reaction. guys, ini orang Sabah ya, orang Sabah daripada Malaysia. Dia sudah sampai guys ke IKN. 3,000 km perjalanannya daripada Sabah ke IKN. Gila guys. Berapa hari ya? 3,000 km. Saya mau juga coba guys, daripada Sarawak pergi ke IKN. Tapi kena harus mobil yang seperti dia lah. Mobil 4-wheel drive ya. Tidak bisa mobil-mobil yang biasa-biasa ya. Nanti rosak ya. Kerana kita tahu perjalanan ke sana mesti banyak cabaran-cabarannya guys. Tetapi apa yang paling saya suka dengan konten ini, betapa nekatnya orang Malaysia ini untuk pergi ke IKN ya, walaupun belum siap lagi guys. Kaget ya kalau ternyata brand outdoor Indonesia yang satu ini paling terkenal dan disukai sama warga Malaysia loh. Beberapa waktu lalu saat saya bawa tamu dari Malaysia ngetrip ke daerah Lubuk Banggai, ada hal unik nih yang jujur saya juga baru tahu. Nah, setelah saya trip itu saya menawarkan ke mereka buat belanja ke tempat oleh-oleh buat dibawa pulang ke Malaysia. Eager, memang terkenal di Itu Malaysia. nggak mau, justru lebih memilih buat hunting toko oleh-oleh lain yang sudah mereka nantikan dari saat mereka di Malaysia. Dan kalian tahu apa yang mereka mau beli? Mereka lebih memilih belanja di toko Eager guys. Awalnya agak kaget gitu. Kenapa mereka lebih memilih ke sana? Tapi pas mereka jelasin kalau brand outdoor Eager itu sudah sangat terkenal di Malaysia. Ya, benar. Sebagai salah satu Benar, brand guys. outdoor yang punya banyak desain keren tapi harganya terjangkau. Benar. Jujur agak kaget juga sih kalau ternyata mereka lebih pede pakai brand Eager ini saat dibawa traveling di Indonesia maupun di Malaysia. Guys, sebenarnya guys, di Malaysia sudah ada cabang-cabang Eager daripada Indonesia ini. Di Malaysia banyak, di mall-mall pun sudah ada, tetapi harganya itu agak mahal ya, kerana sudah ada bea cukainya semua ya. Contoh kalau daripada Indonesia itu harganya mungkin 500,000 barangan Eager ni. Tapi kalau sudah masuk ke Malaysia, harganya sudah menjangkau guys, sampai 700 hingga 800,000. Kerana itu kalau orang Malaysia datang ke Indonesia itu, mereka lebih suka membeli
brand Eiger ini yang ada di Indonesia karena tidak ada bea cukainya kalau setakat beli 1 ataupun 2. Kalau kita melalui imigrasi memang nggak ada lah ya bea cukainya karena sudah seperti kita memakai sendiri barang itu. Jadi saya sebenarnya pun meminati barang Eiger ni juga ya. Memang barang-barangnya barang-barang outdoor yang benar-benar berkualitas yang sangat tinggi guys. Guys, seperti yang kita reactionkan tadi, kita lihat iaitu wisata Indonesia telah mencuri perhatian banyak wisatawan daripada Malaysia ya. Keindahan alam yang luar biasa daripada pantai-pantai eksotis hingga kan penggunaan yang menakjubkan guys, membuatkan mereka kagum iaitu destinasi seperti Bali, Yogyakarta dan hingga ke tempat-tempat tersembunyi lainnya. Ternyata memiliki pesona yang tak kalah dengan destinasi popular dunia. Banyak wisatawan daripada Malaysia yang mengungkapkan katanya betapa terkejutnya mereka dengan keindahan alam Indonesia yang belum banyak diketahui oleh orang guys. Jadi selain keindahan alam, keramahan orang Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri juga ya. Di setiap destinasi yang mereka kunjungi, orang Malaysia kunjungi, orang Indonesia selalu menyambut dengan senyuman dan siap membantu meskipun ada perbezaan bahasa dan budaya lah. Jadi hal ini sebenarnya membuatkan wisatawan menjadi merasa sangat diterima dan nyaman selama berada di Indonesia. Itu memang benar sekali guys. Apabila saya datang ke Indonesia itu memang layanan orang Indonesia dan ramah orang Indonesia kepada saya itu membuat kita rasa kagum dengan orang Indonesia guys. Jadi apa yang saya mau katakan di sini, kami merasa seperti di rumah sendiri. Itu yang saya bisa ungkapkan ya. Jadi guys, apa yang lagi menarik, selain itu harga yang terjangkau di Indonesia juga membuatkan liburan semakin menyenangkan bagi wisatawan Malaysia, termasuk saya lah yang datang ke Indonesia. Mereka dapat menikmati pengalaman wisata yang berkualitas dengan anggaran yang lebih hemat tanpa mengurangi kenyamanannya. Memang kita tahu di Indonesia itu makan ke apa saja barang kita lihat memang sangat murah guys. Jadi semua faktor ini menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang semakin digemari oleh wisatawan daripada Malaysia. Dan banyak yang berencana untuk kembali dan menjelajahi lebih banyak keindahan yang ditawarkan di Indonesia itu. Seperti saya juga, saya akan sentiasa juga ulang-alik pergi pulang ke Indonesia, ke Jakarta, pergi ke Pontianak, pergi ke Balai Karangan ya. Karena bagi saya berwisata ke Indonesia itu, pulang ke Indonesia itu, berliburan ke Indonesia itu memang tidak pernah ada habisnya. Dan kita akan sentiasa akan rasa betah apabila kita sampai di Indonesia itu. Itulah hebatnya Indonesia kerana dia bisa untuk memberi kepuasan kepada setiap orang yang datang ke Indonesia. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang hebatnya Indonesia itu sehingga kan ramai orang Malaysia yang suka datang ke Indonesia untuk berwisata. Teman-teman bisa juga komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan, terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye. Bye-bye.